Shalom bagi kita semuanya, saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Terlebih kita mendengarkan lagu pujian untuk hari ini. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan buat kehadirat-Mu yang memberikan kepada kami kesehatan dan juga sukacita pada pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang menghantarkan kami untuk melalui pekerjaan kami, menguatkan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan, renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 21 April 2023, yang diambil dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala odo holong nirohai, naing parangi honota patikna, ido patik si parangi honomuna, songon nang binegemuna, sian mulanai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab ini yang mengatakan tentang kasih. Alangkah indahnya dalam persaudaraan bahwa didasari dengan kasih, bahwa hidup maupun bersosialisasi dalam kasih itu adalah sangat indah. Karena hidup dalam kasih itu adalah menjadi identitas pengikut Kristus, dan itu adalah inti kekristenan di dalam kehidupan kita. Inilah yang diingatkan firman Allah kepada kita melalui Yohanes yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34 yang menguatkan kita tentang kasih di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Beginilah firman-Nya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bahwa kasih itu lebih besar dari segalanya. Dan Allah menekankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih itu harus lebih kuat di dalam kehidupan kita. Dan
Dan juga dalam kitab Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perlu juga kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih baik di dalam hidup ini dan harus ada kasih, karena hidup dalam kasih adalah melebihi segalanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kasih itu melebihi segalanya yang mampu menguasai kehidupan kita supaya rasa dendam dan juga percekcokan tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada manusia yang menginginkan hidup dalam saling menghujat, dendam. Demikianlah kalau hidup dalam kasih. Dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah perintah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintahku, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari Allah. Untuk itu apa yang boleh kita petik, yang kita ambil dari firman Allah pada hari ini? Yang pertama, bahwa kasih itu ialah perintah dari Tuhan. Kata Yesus Kristus, dan harus menerima, melakukan, selalu kita adalah orang percaya. Yang kedua, jangan lupa mengasihi teman saudara, dan itu harus lebih kuat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, marilah kita ingat perintah Yesus kepada kita untuk saling mengasihi, bahwa kasih yang diberikan Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Mari kita menciptakan kedamaian dan juga ketentraman dalam kehidupan kita, bahwa kasih itu harus kita tekankan dalam kehidupan kita, supaya perdebatan, rasa dendam, dan juga percekcokan tidak menghantui di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti khotbah kita pada awal, bahwa dikatakan yaitu pengikut Kristus itu adalah inti kekristenan, bahwa itulah yang menjadi identitas. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, itu adalah inti kekristenan, bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk saling mengasihi, bahwa kasih-Mu lebih besar, yang mampu menguasai, menaungi hati dan kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, marilah Tuhan selalu mengajari kami untuk melakukan kasih kepada saudara kami, terlebih kasih yang dari-Mu, supaya nyata di dalam kehidupan kami melalui perbuatan perilaku kami dapat dirasakan oleh saudara kami. Oleh karena itu, dalam aktivitas kami satu hari ini, mari Tuhan jagai kami dan juga sertai kami dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.